Di Assalamualaikum Pak Sayuti. Waalaikumsalam, Mbak Pinang. Ya, Selamat pagi, Assalamualaikum semua Bapak Ibu penyuluh. Alhamdulillah. Eh, Baik Ibu Bapak sekalian, mungkin tadinya ada pengantar dari Pak Rida nih Pak Sayuti. Kebetulan beliau sedang ada penugasan lain sehingga tidak bisa bergabung bersama kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mulai aja ya, gak ada Yarin ya. Kita mulai acaranya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Sayuti, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sayuti MSI, yaitu seorang peneliti yang telah hadir di hadapan kita bersama. Yang kami hormati para penyuluh yang anggota Perhitani yang hadir di sini dan juga undangan lainnya yang telah tergabung di dalam Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, Perhitani ini sebenarnya di Pak Sayuti ya setiap bulannya itu mengadakan kegiatan forum Perhitani yang mana pada saat ini sudah memasuki volume yang ketujuh ya, yang mana setiap volumenya itu kita mengundang narasumber yang ahli di bidangnya ya, yang kompeten ya. Seperti kemarin-kemarin itu ada dari LSP dan juga ada dari P4S dan juga sekarang kita juga ada narasumber yang sangat kompeten yang telah hadir di hadapan kita bersama atau bersama-sama kita di dalam Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, eh, sebelum kita masuk ke acara Pak Sayuti ini, saya ingin memperkenalkan dulu bahwa Pak Sayuti ini adalah seorang peneliti yang handal, yang mana baik, Bapak Ibu sekalian, saya tadi belum sempat mencatat Pak Sayuti, jadi harus melihat HP. HP-nya juga pas lagi di itu jadi ketutup lagi gitu. Sorry. Jadi saya sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, tentunya kita harus kenal dulu siapa itu Pak Sayuti dan apa yang harus dia sampaikan terkait judul ini manfaatnya buat kita itu apa gitu kan. Nah, barangkali ini saya akan menyampaikan sekilas ya, tidak semuanya biodata dari Pak Sayuti ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Bapak sekalian. Yang pertama yaitu namanya adalah Bapak Dr. Insinyur Sahyuti MSI. Nah, dia ini jabatannya itu adalah seorang peneliti madya dan dilahirkan di Padang Pariaman tanggal 2 Februari 1967. Dan rumahnya itu ada di Bogor ya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya nanti ingin ke Bogor, ingin perkenalan lebih jauh atau mungkin mendapatkan informasi yang khusus ya untuk Bapak Ibu sekalian, silahkan datang. Ini ada alamatnya yaitu Perumahan Taman Kenari yaitu di Kecamatan Bogor Utara. Kemudian yang paling penting adalah Pak Sayuti ini HP-nya nomor, boleh ya Pak Sayuti saya kasih tahu ke Bapak Ibu? Boleh. Oke. Jadi nomor HP-nya itu 085893713652. Nanti kalau seandainya memang Bapak Ibu ingin ada yang belum jelas, nanti bisa menghubungi Pak Sayuti. Kemudian nama tempat institusi tempat bekerja yaitu adalah BRIN ya, yang BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Riset Koperasi ya, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, alamatnya itu ada di Gedung Widya Graha, Jalan Gatot Subroto nomor 10 di Mampang Perapatan itu Jakarta Selatan. Jadi nggak jauh dari dari kantor Periptani ini. Kemudian kalau riwayat pendidikan yang jelas Bapak ini adalah seorang doktor dan juga pengalamannya banyak banget ini Bapak Ibu sekalian.
Dan yang pertama itu dimulai, ini mungkin kita bisa ambil dari 2017 aja, yang mana Pak Sayuti ini pengalaman penelitiannya itu adalah pengembangan model kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian mendukung implementasi program pertanian modern. Jadi sekarang ya Bapak Ibu sekalian yang terlibat terkait dengan pertanian modern ini adalah sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini 2018 juga terkait dengan program akselerasi inovasi dan pertanian. Ini sampai dengan 2022 Pak Sayuti ini penelitiannya terkait dengan pengembangan model tata kelola usaha di kawasan perhutanan sosial dengan studi kasus komoditas sorghum dan bawang merah. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Sayuti. Nah, kemudian pengalaman penulisan. Nah, Bapak Sayuti ini adalah seorang penulis yang handal, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali buku-bukunya. Jadi bukunya ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, banyak. Yang penting Pak Sayuti ini adalah seorang penulis. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ingin nanti membuat risalah, membuat tulisan karya tulis ilmiah lainnya, bisa nanti berkonsultasi dengan Pak Sayuti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tidak memperpanjang waktu dan karena kalau disebutkan masih banyak lagi terkait dengan Pak Sayuti itu siapa gitu. Nah, kita sekarang yang ingin kita ingin kita ketahui dari Pak Sayuti, ingin kita adopt dan ingin kita ambil ilmunya dari Pak Sayuti yaitu inovasi sebagai sumber pertumbuhan dan bisnis bagi penyuluhan pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita setelah berinovasi tentunya kita harus juga memikirkan hasil inovasi itu bisa jadi bisnis nggak gitu kan. Nah, inilah yang akan dibawakan oleh Pak Sayuti terkait dengan ilmu itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara yang yang ditunggu-tunggu yaitu terkait dengan penyampaian atau pencerahan atau ilmu dari yang akan kita ambil dari Pak Sayuti yang akan kita aplikasikan nanti di lapangan terkait dengan judul yang tadi. Dan sekarang kita persilahkan waktu dan waktu aja yang nggak ada tempat ya. Waktu kita persilahkan untuk Pak Sayuti dalam berapa menit, Bu Rina? 30 menit saja, nanti kita bisa berdiskusi. Baik, silahkan Pak Sayuti, 30 menit. Kalau lebih juga boleh, nggak apa-apa gitu, tergantung nanti gimana permintaan dari audiens. Silakan Pak Sayuti. Terima kasih Ibu Inang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Ini hari Senin, ini waktu yang sangat berharga ini bagi teman-teman biasa semangat kerja masih tinggi. Setengah jam insya Allah Bu Rina. Salam kenal Bapak Ibu teman-teman penyuluh pertanian. Mungkin sebagian sudah kenal, sebagian pernah ketemu, sebagian besar tidak mungkin ya. Tadi Pak Inang sudah menyampaikan kita. Insya Allah mungkin setengah jam, paling juga saya ada akan bagikan bahan presentasi nanti Bu Rina. Kalau ingin diperdalam, boleh saya share screen ya. Oke, baik. Atas, Kang. Nah, kedengaran bagus ya, Bu. Suaranya bagus ya, sama baik ya. Baik, udah bisa? Bagus, Pak Sayuti. Oke, baik ya. Baik, jadi ini kan acara internal kita ya di Perhitani. Saya di BRIN sekarang Bapak Ibu ya, jadi tapi lama di Kementerian Pertanian. Sekarang di Bogor, ini dari Bogor ini, dari CWS ini tempatnya nggak begitu ini. Oke. Jadi sesuai dengan Pak Rida nih sekretarisnya teman di Komisi Penyuluhan juga nih. Saya di Komisi Penyuluhan juga selain pengurus di Perhitani ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan saya itu posisinya itu adalah di Kepala Bidang Pengkajian Inovasi dan IT ceritanya begitu. Jadi di sini saya bertanggung jawab dengan beberapa pengurus lain di dalam pengembangan teknologi dan IT kita internal sesama penyuluh pertanian ya yang jumlahnya ribuan orang ini.
puluhan ribu orang ya. Dan itu apa? Jadi sekalian ini salam kenal sebenarnya baru sudah 3 tahun, 2 tahun lebih ya sebagai menjadi pengurus di Perhiptani ini baru sekali kesempatan saya untuk bertemu dengan bapak-bapak Menolak dan cara play, ibu-ibu. semen terpal. Ada cek. Jadi bidang kerja pengkajian inovasi ini Sido nak. ada 5 ya. Ini seperti yang saya usulkan ke pengurus ke rencana kerja Perhiptani. Pengkajian kebutuhan ketenagaan, model pengembangan inovasi, model pengembangan keinformasian, hasil inovasi, dan standar kebutuhan penyesuaian dan swasta ini sedang berjalan. Jadi bagian yang saya presentasikan hari ini dapat dipahami sebagai bagian dari pekerjaan ini ya, dari tugas amanah ini ya, berkaitan dengan inovasi. Nah, eh, inovasi itu pasti Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar ya, terutama yang tahun 2000-an ya. Kalau dulu itu kita nggak ngerti kata istilah inovasi, jarang ya. Kita dengarnya apa, teknologi. Oke, kita akan lihat apa sih inovasi dan bedanya dengan teknologi ya. Lalu kita lihat penyuluhan pertanian modern, kenapa? Dan ini penting nanti. Penyuluhan pertanian modern itu antara, saya akan bicara tentang apa perbedaan, persamaan, dan potensinya antara penyuluh pemerintah, swadaya, dan swasta. Saya nggak tahu nih apakah ada yang swadaya dan swasta yang hadir hari ini, tapi kelihatannya berseragam semua ya, berarti penyuluh pemerintah. Kemudian pengembangan bisnis. Jadi Pak Rida juga meminta saya untuk kira-kira bagaimana inovasi itu menjadi modal bisnis ya, dalam tanda kutip ya, bisnis untuk penyuluhan itu. Iya. Nah, Izin itu Pak bisa Sayuti. dilakukan sebagai individu dan grup. Ya, baik. Gimana? Tadi Ya, kan di apa ya, penyuluhnya PNS aja semua, nggak ada swadaya dan swasta. nggak ada ya. Ya. Oke. Ya, karena Perhiptani itu anggotanya kalau nggak salah hanya penyuluh pemerintah ya, Mbak ya. Nggak ada yang ini. Ada Baik, nggak apa-apa. swadaya. Oke. Belum ada yang ini. Baik, ini kira-kira kenapa sekarang itu kita bicara inovasi ya, tidak bicara teknologi. Karena inovasi itu adalah lebih maju dan lebih apa ya, suatu proses yang lebih lanjut dari sekedar teknologi. Ini kalau kita lihat perbedaannya antara eh, penyuluh antara teknologi dan inovasi kira-kira seperti ini ya. Eh, jadi inovasi itu memang dilahirkan dari teknologi dulu ya. Tapi dia lebih maju daripada teknologi. Jadi dia bisa lebih kepada pengembangan produk, layanan, dan proses nilai tambahnya. Dan orang mengatakannya gini, kalau inovasi itu udah terbukti gitu, bisa mendapatkan tambahan, ada nilai finansialnya ya. Jadi ini seperti Bapak teman-teman, seperti monitoring dan evaluasi ya. Evaluasi itu baru bisa dilakukan setelah monitoring ada datanya dan lengkap ya. Begitu juga teknologi dan inovasi. Inovasi baru bisa dilakukan kalau teknologinya sudah ada ya, kira-kira begitu. Jadi teknologi dan inovasi. Badan sekarang aja di BRIN itu saya, kalau BRIN itu ya BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi bukan Badan Riset dan Teknologi gitu ya. Jadi kita bicara inovasi. Jadi apapun yang baik, yang positif, yang lebih unggul, lebih efisien, lebih efektif, itu semua inovasi. Dan mestinya inovasi ini bagi penyuluh selain memang itu menjadi jualannya ya, bawaannya penyuluh ke ketemu petani, sebetulnya inovasi itu sendiri juga bisa membantu si penyuluh di dalam kegiatannya di luar pekerjaan ataupun di dalam pekerjaan. Artinya sederhananya adalah kenapa tidak misalnya penyuluh berbisnis sendiri gitu ya. Misalnya seperti itu dengan inovasi yang dia kuasai. Ini intinya begitu ya, kita lihat. Oke. Oke, saya gerakin kok. Kok belum jalan ya, Mbak ya. Oke, nah eh, inovasi itu semua tentu adalah sebuah hasil yang sudah lengkap ya. Di sana ada pengetahuan dan lain-lain, ada hasil daripada ide, prosesnya ada, kita menggunakan metode, ada pengembangannya, ada creativity di situ ya. Kalau di dalam Undang-Undang 11 2019 tentang Sisnas Iptek ya, Sistem Nasional Teknologi, setidaknya ada 3 hal ya, teknologi, invensi, dan inovasi. Nah, apa inovasi? Kalau teknologi itu adalah cara, metode, atau proses ya. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan. Jadi teknologi itu ada di dalam inovasi. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira kenapa kita bicara inovasi. Nah, saya mau menyampaikan, memapping dulu secara sederhana ya. Sebetulnya penyuluhan Indonesia itu udah di mana sih sekarang? Ya.
kalau menurut satu sumber, di Asia itu ada 4 tahapan kegiatan penyuluhan perkembangan. Ya, mulai dari zaman kolonial, kemudian di nomor 2 masih top down, kemudian nomor 3 tahun 70-an. Ini di Asia ya, ceritanya di Asia. Lalu yang terakhir itu sudah bottom up extension. Indonesia sebenarnya posisinya di mana sampai hari ini? Ini penting juga untuk memahami sebenarnya kenapa kita sebagai penyuluh pemerintah ini sebenarnya sedang bekerja di pola kerja yang mana. Ya. Maaf saya agak teoritis ini karena memang eh, ya saya kan pasti dia mempelajari kegiatan penyuluhan tapi tidak sebagai praktisi penyuluhan ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu menyuluh. Saya lebih banyak kepada ilmu penyuluhan, kebijakan penyuluhan, kira gitu. Nah, Indonesia itu antara nomor 2 dan nomor 3. Sebetulnya Undang-Undang 16 kita itu udah bicara nomor 4 ya, tapi kalau jujur saya katakan sebagai peneliti, apa yang diamanahkan di Undang-Undang 16 ini dari tahun 2006 ya, berarti udah mau 20 tahun ya. Itu tidak terjadi dengan mulus ya. Jadi banyak kendala sehingga nomor 4 itu mestinya bisa dikembangkan kalau eh, ini ada oke, sorry. Nah, oke itu seperti itu posisi. Oke, baik. Nah, lalu ini sedikit teori juga ya biar kita ini selalu mungkin paling sering dengar yang laku ya. Atau kalau teman-teman dulu kuliah di STPP ya, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, pasti teori difusi inovasi ya, terus adopsi teknologi difusi inovasi gitu ya, tahun 60-an. Tapi sesungguhnya metode-metode penyuluhan itu sudah berkembang sangat jauh ya di level dunia. Itu adalah kalau kita lihat di slide ini, difusi inovasi itu tahun 60-an ya. Kemudian tahun 70-an Farming System Research, kemudian tahun 90-an orang nggak bicara itu lagi udah bicara AKIS, tahun 2000-an orang udah bicara AIS ya. Kebetulan saya terakhir pernah riset dengan Australia dengan ASEAN tentang AIS Indonesia ya. Sebelum datang BRIN. Ya, sebelum datang BRIN ceritanya AIS itu sudah cukup lengkap ya. Nanti saya akan cerita begitu datang BRIN apa yang terjadi begitu ya. Oke. Nah, ini pola-pola seperti ini masih seperti tadi. Saya ingin menunjukkan kita di Indonesia itu masih bekerja seperti apa. Kembali ke topik, sebetulnya kita sudah menggunakan inovasi seperti apa. Kita masih bekerja mungkin sebagian kita, kalau menurut buku petunjuk eh, penyuluhan kita, mungkin masih menggunakan modal-modal diskusi inovasi tahun 60-an yang searah dan lain-lain ya, udah tahu ya, skopnya inovatornya hanya peneliti dan lain-lain, pembuat kebijakannya dan lain-lain. Seperti itu situasinya seperti itu. Di mana inovasi itu belum bisa menjadi sumber kemajuan pembangunan pertanian secara baik ya. Harusnya kita sudah berada di pola AIS ya, Agriculture Innovation System, di mana inovasi itu dikembangkan bersama, co-develop. Nanti silakan kita diskusi ya. Sebetulnya kita, kalau boleh saya tanya Bapak sekarang bekerja di lapangan, itu menggunakan pola yang mana dari 4 ya. Ini penting karena saya kita nggak bisa bicara inovasi ketika cara kerja kita masih tradisional ya. Ini sesuai dengan perkembangan di dunia yang seperti ini. Oke, baik. Kemudian di Indonesia, kalau kita lihat periode penyuluhan pertanian itu lebih kurang begini kalau kita bagi secara sederhana ya. Era revolusi hijau, era Undang-Undang 16, era Undang-Undang 23, hilangnya kelembagaan sebetulnya ya. Jadi Undang-Undang 23 itu yang paling diganggu itu kelembagaannya. Padahal kan penyuluh itu kan banyak ya, kelembagaan, ketenagaan. Jadi penyelenggaraan, tapi sebetulnya hanya kelembagaan dan penyuluhannya yang hilang ya. Kemudian ada era konsultan. Kenapa era konsultan ini saya kasih tanda kutip di situ ya? Karena nggak terjadi. Ya, kalau boleh saya katakan, apa yang di ide Konstratani di PPP itu yang sesungguhnya secara jujur saya katakan itu ide yang sangat baik. BPP sebagai Center of Development Kecamatan ya, itu basis basis saintifiknya bagus itu. Tapi faktanya kan nggak terjadi apa yang peserta itu ya. Kita malah sibuk dan dengan cara kerja yang sebetulnya tidak sesuai dengan peserta itu ya. Nah jadi eh,
Seperti apa perubahan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana dan anggaran ya. Ini situasi yang kita hadapi. Sekali lagi kenapa saya menyampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa bicara inovasi akan mampu memberikan sumber daya ekonomi dan perubahan ketika situasinya tidak mendukung kita ya bekerja dengan iklimnya itu tidak sesuai dengan inovasi, karena inovasi itu dia harus membutuhkan syarat sedemikian sehingga si inovasi bisa diterapkan untuk petani dan untuk kita ya, untuk pengembangan wilayah, untuk pengembangan Ito ya ini tukang kira-kira. mamu yang pertama ada bahang ng kelompok mereka kami Oke, pang. oke, Ay ini memang kondisi keluar yang doon kita yung hadapi di, ada yang bocor ya Pak Rina. Udah. Oke, jadi kalau kita lihat inilah kondisi yang kita hadapi, ketenagaan, kelembagaan ini sudah pernah saya sampaikan di rapat komisi penyuluhan juga ya. Situasi baik, lanjut. Oke, nah saya ingin menyampaikan juga sedikit, ini jarang kita bahas. Undang-Undang 11 tentang 2019 itu sebetulnya sudah mencakup seluruh kegiatan penelitian sampai penyuluhannya ya. Harusnya penyuluhan itu ada di undang-undang ini. Bukan berarti penyuluh pindah ke BRIN, bukan begitu bahasanya. Tapi Undang-Undang 11 ini sudah mengurus gitu ya seluruh urusan eh, sistem teknologi dan inovasi di pertanian, mulai dari pendidikan, riset pasal 19, pengembangan, asesmen pasal 23, dan application-nya pasal 27 dan 33. Artinya apa? Sesungguhnya kita penyuluh pertanian perhitani, ribuan penyuluh itu ada di bagian nomor 5 ya, bagian application, bagian 27 dan 33. Walaupun posisinya di mana-mana, tidak di BRIN ya. Jadi bukan berarti ini saya mengatakan ini 1 2 3 4 5 ini ada di BRIN semua, tidak. Walaupun Undang-Undang 11 itu undang-undang yang membentuk BRIN, betul. Tapi artinya adalah bahwa dia modelnya itu adalah bekerja sama antar lembaga ya. Jadi 1 2 3, 1 itu di pendidikan di perguruan tinggi, 2 di BRIN, 3 di BRIN, 4 di BRIN, nah 5 di KL ya, 5 itu di Kementerian Dalam. Sekarang ini posisinya penyuluh. Di BRIN tidak ada penyuluhan pertanian, itu maksud saya ya. Jadi harusnya antara lembaga penghasil teknologi dengan penghasil inovasi juga dong gitu ya, dengan yang akan menggunakan itu teknologi dan inovasi mestinya adalah antara BRIN dan kementerian, dalam hal ini pertanian ya, Kementerian Pertanian. Nah ini situasi-situasi yang kita hadapi yang mungkin jarang kita cermati secara lengkap ya situasinya. Mungkin ya teman-teman merasa apalagi penyuluh di daerah ini urusannya di pusat, kira-kira gitu ya. Nah ini kalau mau saya nyatakan lagi penelitian di 181 negara, intinya begini, bahwa penyuluhan itu sudah tidak dimonopoli lagi oleh pemerintah saja. Ya. 53% masih di pemerintah. Ini 81 negara ya. 47% itu sudah dijalankan oleh non pemerintah. Artinya penyuluhan itu eh, dijalankan oleh, kalau kita nyebutnya penyuluh swadaya dan swasta ya, ada NGO, ada perusahaan swasta, organisasi petani. Nah, apa relevansinya adalah saya mau mengatakan betapa peluang Bapak Ibu petani juga di dalam mengembangkan menggunakan inovasi semakin terbuka ketika para stakeholder penyuluhan ini, pelaku penyuluhan ini semakin beragam, tidak lagi satu arah. Karena penyuluh pemerintah itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyuluh swadaya juga begitu, penyuluh swasta juga begitu. Ya, oke, ini ceritanya seperti itu. Ini kalau boleh dilihat, penyuluhan itu sudah dilakukan di berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja. Ya, jadi jangan, sekali lagi saya suka mengatakan kita harus mereposisi diri ya, tidak sebagai penyuluh pemerintah, untuk juga menerima dan bekerja sama secara full. Ya, kalau sekarang di Indonesia, kalau jujur saya katakan kerjasama antara 3 jenis penyuluh ini belum terlalu smooth ya, belum terlalu mulus dan baik. Udah berapa menit Bu Inam? Saya nggak lihat jam. Maaf ya. Nah, ini Masih ada sekali 10 lagi menit lagi Pak Sayuti. saya kasih 10 menit lagi. Baik, ini juga saya mau menunjukkan Bapak Ibu sekalian, kalau kata kuncinya tadi inovasi. Sekali lagi, teknologi inovasi sudah berkembang, bukan hanya sekedar teknologi lagi ya, udah inovasi. Inovasi itu sudah lebih terbuka dan lain-lain ya cara penyampaiannya. Itu membutuhkan iklim penyuluhan yang modern. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankan penyuluhan modern saat ini? Ya, apakah kita
di Indonesia sudah menjalankan penyuluhan modern atau belum? Mari kita lihat. Setidaknya ada 10 ciri penyuluhan modern ya, tidak semata-mata pemerintah nasional, terus organisasinya disebut dengan learning organization. Apa itu? Lebih terbuka, ada kemungkinan penyusunan misi, pelayanan produk, kultur, dan lain-lain. Apakah kita sudah seperti itu di PPP, di dinas? Dulu ada Pak Guru, ada Pak Guru. Silakan dijawab ya. Lalu penyuluhan tidak hanya menyampaikan teknologi, tapi juga memobilisasi, mengorganisasikan, membisniskan, mendamping, gitu ya. Kemudian tidak lagi satu arah, model transfer teknologinya harus realistik, siklis, dua arah komunikasi. Inovasi dari petani juga kita hargai, apakah sudah seperti itu? Ya. Kemudian yang di bawah, penyuluh tidak terbatas hanya pegawai pemerintah, juga swasta dan swadaya. Lalu posisi petani adalah subjek penyuluhan. Ya, kira-kira ini sering kita dengar. Petani sebagai subjek, petani sebagai subjek, petani jangan jadi objek lagi ya, sering kita dengar. Apakah itu sudah terjadi? Baik. Sekarang mari kita waktu 3-10 menit bagaimana kira-kira penyuluh profesional dan berbisnis itu seperti apa sebagai individu dan sebagai kelompok ya. Sebagai individu dan kelompok itu dalam arti saya akan melihat BPP sebagai unit bisnis, tanda kutip ya. Pak Sayuti kok BPP kok jadi bidang badan usaha, bukan. Ini unit bisnis dan tadi dalam arti tidak semata-mata kaku dan hanya mengerjakan tugas-tugas pemerintah yang kalau tidak ada akhirnya sepi begitu ya, tapi bisa kita jalankan. Saya pernah sampaikan ide ini di Komisi Penyuluhan dan juga pernah di 1-2 kampus waktu itu pernah ada undangan, saya sampaikan juga kemungkinan ini ya. Baik, nah baik, ini adalah fakta yang kita hadapi di Indonesia ya, ketenaga kerjaan PPL pemerintah menurun. Tapi PPL pemerintah menurun itu sebenarnya sekarang sekitar 37.000 ya. Dan saya pernah membuat menghitung dalam tempo sekian tahun, nanti tahun 32 itu udah tinggal nggak sampai setengah ya. Apakah penyuluh pemerintah menurun itu masalah? Ya, tapi sebenarnya penyuluh pemerintah yang menurun, pegawai pemerintah yang menurun, Bapak Ibu, itu adalah gejala yang umum dimanapun. Di Indonesia sekarang kita pergi ke kementerian manapun, ke dinas manapun, pegawai pemerintah itu menurun. Dan tidak hanya begitu, di dunia juga, tadi datanya sudah saya tunjukkan, memang pegawai pemerintah itu menurun. Itu ciri negara modern itu seperti itu. Jadi kalau penyuluh pemerintah itu sekarang menurun, memang itu sudah benar. Ya, ini berbeda saya pandangan dengan kebanyakan sebutlah pengamat penyuluhan yang lain ya, bagi saya. Itu karena saya langsung saja ke masa depan penyuluhan sebelah kanan Bapak Ibu lihat. Masa depan penyuluhan itu adalah penyuluh pertanian swadaya dan swasta atau gitu ya. Penyuluh pemerintah yang bersosok penyuluh swasta dan swadaya. Jadi dia bersosok ya, sosoknya itu adalah seperti swadaya dan swasta ya. Mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan selama ini ya. Sudah menjalankan juga sebagian ya sebagai penyuluh pemerintah yang tidak hanya penyuluh pemerintah yang tapi juga sudah menjalankan penyuluh swasta. Dan ini memang penyuluh yang bertahan ke depan adalah seperti ini. Seperti yang ditunjukkan dari riset tadi adalah seperti itu ya, orang yang mengajar sekaligus berbisnis ya. Oke. Nah, siapa penyuluh swadaya? Penyuluh swadaya itu adalah kontak tani dulu ya, era Bimas. Zaman P4S masih ada P4S kan. Tahun 2004 kita mengangkat penyuluh swakarsa. Lalu di 2006 disebut penyuluh swadaya ya, Undang-Undang 2006. Undang-Undang 16. Clear disebut penyuluh swadaya. Siapa itu? Gitu ya. Kemudian siapa penyuluh swasta ini yang sering jarang kita tuh hanya selalu mengatakan penyuluh swasta itu adalah para penjual obat-obatan gitu ya, bukan. Jadi sesuai dengan preferensi, ada banyak penyuluh swasta itu. Pertama adalah private penyedia input, ini yang sering kita temui di lapangan yang jual racun rumput dan lain-lain. Perusahaan pengolahan, jadi dia juga bisa, dan pemasaran. Jadi sudah banyak nih, seperti di Indonesia juga banyak penyuluh-penyuluh dia yang datang ke petani ya. Kemudian adalah non-profit sektor, perguruan tinggi dan NGO. Jadi Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi yang melakukan KKN atau pendampingan itu di dalam teori penyuluhan itu disebut penyuluh swasta. Orangnya si PNS ya. NGO juga. NGO Bapak Ibu sekalian, saya pernah presentasi di Kementan. Total pemberdaya NGO saat ini di Indonesia antara 3.000 sampai 4.000 dan jumlah NGO pertanian itu sekitar 300 sampai 500 NGO ya. Banyak. Tapi kita kan masih bekerja masing-masing sekarang ya. Yang NGO kerja, kita kerja.
Kemudian ada lagi adalah pay for service. Jadi ini adalah penyuluh-penyuluh yang dibayar langsung oleh petani. Ini juga penyuluh swasta. Jadi penyuluh swasta itu sebenarnya banyak, ya. Dan data kita itu masih sangat sedikit yang didata oleh ke Badan SDM, ya, ya Bu Inang, ya. Oke, baik. Ini adalah penyuluhan swadaya. Oke, baik. Nah, ini perbedaan antara penyuluh pemerintah, swasta, dan swadaya. Saya langsung saja ke sini karena waktunya sudah. Saya pernah punya skema begini, ya. Jadi saya berpikiran adalah kalau kita saat ini belum melakukan delineasi itu, ya. Jadi semua satu wilayah itu kalau kita bagi 3 wilayah yang masih kurang berkembang pertaniannya, yang sedang dan tinggi. Harusnya kalau penyuluhan wilayahnya itu baru, masih petaninya masih bodoh gitu ya, belum tahu apa-apa, itu memang penyuluh pemerintah lebih intensif mestinya. Penyuluh swasta jangan dulu gitu ya. Tapi ketika nanti wilayah itu sudah maju dan modern, dan sudah berkembang, petaninya udah pintar, penyuluh pemerintahnya itu turun mestinya, dikurangi. Jadi kalau sekarang satu penyuluh 2 desa, nanti satu penyuluh 4 desa juga nggak apa-apa, karena yang akan menggerakkan di pertanian di situ adalah penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Itu yang pernah saya skenariokan seperti itu, dan sayangnya kita di Indonesia belum pernah mau melihat ini. Kita selalu menganggap desa itu sama, kecamatan itu sama kondisinya, sama masalahnya, sehingga kita bikin penyuluh dan organisasi kepenyuluhannya sama. Nah, itu yang harus dilakukan. Baik, kemudian ini terakhir adalah BPP, ya. Kita tahu BPP biaya operasional kecil, kadang-kadang bayar listrik tidak ada begitu ya. Saya sering ketemu seperti itu. Lahan BPP tidak dimanfaatkan, penyuluh tidak dapat melakukan uji teknologi karena nggak ada anggaran APOPP yang cukup. Sering kita dengar seperti itu. Saya pernah menyampaikan ide ini bahwa ini sudah lama di dunia penyuluhan, namanya Community Based Agriculture Extension, ya. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu, ya. Ini harusnya BPP bisa menjalankan ini. Disinilah inovasi bisa dijalankan oleh teman-teman penyuluh secara leluasa, ya. Mestinya begitu. Ini adalah apa itu konsepnya seperti ini. Saya nggak bacakan, nanti dibagikan aja kalau mau dibaca. Baik, kemudian, nah ini dulu Kostratan itu sebenarnya udah cakep, ya. Saya jujur aja secara secara saintifik saya mengakui konsep Kosta Tani waktu itu kita disusun bareng-bareng, ya, itu sudah sangat baik, di mana ada 5 fungsi seperti itu, ya. Fungsi bisnisnya sangat clear di sini. Jadi sekali lagi kalau bicara inovasi Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya katakan apa yang diingat dari inovasi dan bedanya dengan teknologi, di sana ada bisnisnya, udah diterapin, mampu mendatangkan keuntungan dan pendapatan, itu disebut inovasi. Tapi kalau belum terbukti kayak gitu, ya. Oke, kemudian ininya saya berpikiran adalah di BPP itu mestinya bisa dengan dukungan masyarakat dan politik lokal dan Pemda, kita jadikan BPP itu lebih lebih hidup dengan pendekatan bisnis dan inovasi. Kira-kira begitu intinya, ya. Saya baik. Baik Bu Inang, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya tidak panjang dan saya juga tidak mau mengganggu waktu Bapak Ibu yang sangat berharga hari Senin pagi ini, saya kira itu presentasinya. Eh, Mari kita diskusi jika dibutuhkan demikian, dan eh, untuk sementara nanti silakan dibaca jika dibutuhkan. Demikian, terima kasih. Monggo Bu Inang. Baik, terima kasih Pak Sayuti, narasumber yang telah menyampaikan kepada kita semua terkait dengan inovasi, ya, yang mana inovasi itu adalah teknologi dan juga yang memberikan nilai tambah gitu, itu adalah inovasi gitu kata Pak Sayuti tadi. Dan kemudian juga yang kita hadapi sekarang ini, ciri pertanian, penyuluh pertanian modern itu apakah kita sudah melakukan itu gitu, ada 10 gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau seandainya belum, karena kalau kita tidak modern apa namanya, karena kita udah di zaman apa ya, zaman yang teknologi sekarang gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, kemudian juga terkait dengan penyuluh profesional dan berbisnis. Nah, kita nanti ini adalah penyuluhnya itu harus berbisnis, ya, gitu ya Pak Sayuti, ya. Jadi tidak hanya menyampaikan teknologi dan hanya satu apa ya, feedback kayak gitu, apa, memberikan kemudian itu enggak begitu juga, tetapi nanti ke depan kita harus juga seorang yang profesional dan juga mempunyai jiwa bisnis. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah banyak ini yang ingin bertanya, ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan narasumber. Ini Pak siapa nih, Pak Ridwan, ya? Pak Ridwan Effendi, mohon dibuka kameranya Pak Ridwan.
Pak Ridwan bisa mendengar suara kami, Pak? Iya, Oh, baik Bu Inang dengar, tapi saya nggak bisa buka oh nggak apa ini, apa-apa. memang kurang. Ya, Ya, nggak apa-apa Pak, ya, Pak Ridwan, silakan. Oh ini yang dari Medan nih Pak Sayuti nih. Nih ahlinya ya, perhiptani nih. Ya, silakan Pak Ridwan. Heeh, silakan Pak. ya, ya. Baik, ini terima kasih ini Bu Inang ya. Kami sering berchat tapi belum menyapa wajah ya. Saya juga belum bisa buka ini. Ya Iya mohon nggak apa-apa maaf Pak. karena laptopnya kurang sehat ya. Orangnya yang penting sehat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Pak narasumber kita menyampaikan paparan materinya. Memang saya baru sekilas ya karena kami tadi meeting rapat pagi apel pagi Senin. Lanjut ke Pak Ridwan. Masih bisa nggak Pak Ridwan? Halo. Ya Pak Ridwan silakan. Ya, Lanjut, mohon Pak. maaf. Mohon maaf, ini memang karena kami daerah kami pegunungan, jadi signal ini selalu terganggu memang ya. Jadi dari penyampaian materi tadi, kalau kita lihat menjadikan penyuluh yang tangguh, kita memang harus melakukan perubahan ya dengan hadirnya ini Bu Inang sebagai juga pengurus DPP Perhiptani dan juga adalah di Badan SDM, maka yang langkah pertama sekali memang kami kecewa dengan bergeraknya penyuluh itu didasarkan adalah budi baik daripada pimpinan bupati atau gubernur. Jadi mengharapkan kemurahan hati. Ya, ini kemurahan hati. Jadi kalau hatinya nggak murah dan nggak mau dia, ya nggak bisa. Nah, jadi mau tidak mau penyuluh ini harus ditarik ke pusat pengelolaannya. Ya, harus ditarik ke pusat pengelolaannya. Kemudian dengan kondisi sekarang ini ya saya punya hasil dari PIM saya PIM 3 kemarin. Dulu saya PIM 3 2019 sebelum Covid. Ya, sebelum Covid jadi saya Putus-putus Pak Ridwan suaranya. membuat aplikasi ya, membuat aplikasi sistem pengelolaan penbangun daerah. Itulah saya buat. Penyuluhan itu sekarang itu berani ya. Maka sudah kita berharap dengan adanya pertemuan dengan Masih Pak, tadi putus-putus sekarang udah jelas Pak. Ya, dengar. Lanjut Pak Ridwan. ya, ya. Jadi dengan adanya
dengan adanya forum kita ini, yang pertama halo Ibu, mohon Iya, maaf. ya silakan. Lanjut Pak. Halo Ibu. Lanjut Pak. Ya, ya dengan adanya forum yang dibuat akan memberikan pencerahan, memberikan warna baru, ya, warna baru di situasi digitalisasinya penyuluh. Digitalisasinya penyuluh. Jadi kami berharap dengan adanya materi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk ditariknya penyuluh itu ke pusat, apalagi masa dia menjabat, dia kepingin itu swasembada total, swasembada pangan total, ya. Ini harus ditingkatkan peran penyuluh, ya. Ditingkatkan peran penyuluh, maka dengan ditariknya penyuluh ke pusat, ya kalau kami adalah penyuluh Bimas masa itu, saya penyuluh yang dari Bimas 8 tahun 88, kita itu banyak mendapatkan fasilitasi ya, baik itu UKB, baik itu Demplot, dan perjalanan-perjalanan yang memungkinkan untuk memotivasi kami lebih banyak berbuat di lapangan, pelatihan-pelatihan. Ya, ini yang diharapkan oleh penyuluh ke depan. Maka penyuluh ke depan juga harus punya mindset untuk menciptakan entrepreneur baru. Jadi penyuluh-penyuluh itu juga harus dilatih bagaimana secara digitali, marketplace dan lain sebagainya, sehingga penyuluh ini tidak tertinggal, ya, dengan adanya era teknologi pemasaran digital, ya, pemasaran digital. Nah, ya, ini yang perlu kita sikapi ke depan, bagaimana deregulasinya ini, Bu Inang, untuk bisa peran ini diambil oleh DPP Perhiptani agar terlaksananya penyuluh ini ditarik ke pusat secepatnya, Bu. Kalau bisa 2025 ini sudah berjalan, ada waktu kita untuk merancang ini September, Oktober, November, Desember. Jadi kita berharap dengan adanya forum-forum seperti ini, kiranya ini bisa terlaksanakan program-program penyuluh ke masa yang akan datang secara digital. Demikian, terima kasih Bu Inang, Pak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Ridwan. Ya, pertanyaannya mantap gitu ya Pak ya. Yang pertama itu adalah disukai oleh para penyuluh semuanya. Yang tadi bahwa penyuluh itu programnya ditarik ke pusat gitu. Nah ini Pak Sayuti, kita Pak, apakah kita menjawab satu persatu atau kita kumpulkan dulu gimana Pak? Ya, lanjut aja dulu, Bu. Ya. Lanjut ya. Silakan yang satu lagi Pak Didin tadi ya. Pak Didin Hidayat bisa bergabung Pak? Pak Didin ada? Apa kita pindah ke yang terbuka videonya? Pak Iqbal. Pak Iqbal ya? Ya, baik Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Ya, silakan Pak. Nah, perkenalkan kami dari Perhiptani Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Kalau kita berbicara terkait dengan inovasi sebagai sumber pertumbuhan bisnis bagi penyuluh pertanian, menurut kami ini bisa dicapai
tentunya dengan beberapa hal mungkin Pak yang kami anggap di sini. Yang pertama, saya mohon izin Pak mengomentari dulu terkait dengan bagaimana perbandingan antara penyuluh kita, penyuluh swasta dengan penyuluh pemerintah. Saya memang melihatnya bahwa ini tidak bisa dibandingkan apple to apple. Mengapa? Kalau kita lihat contohnya penyuluh swasta seperti NGO, mereka memang bekerja dengan terfokus pada satu pengembangan, misalnya NGO yang bergerak pada pengembangan komoditas kopi. Mereka kan terfokus di situ. Mereka betul-betul melakukan penyuluhan mulai dari aspek hulu sampai ke hilir. Sedangkan penyuluh pertanian, ketika mereka akan melakukan hal seperti itu, mereka terlalu banyak beban, Pak. Mulai dari pendampingan CPCL, mulai dengan pendampingan bantuan yang harus dibagi di lapangan, mulai dengan kunjungan lapang, mereka tidak akan mampu mengatasi semua itu dalam 1 tahun. Didukung lagi dengan kapasitas sumber daya yang harus melek teknologi, dan yang kedua tidak didukung dengan dukungan motivasi mungkin. Seperti yang dikatakan Bapak sebelumnya, motivasi itu di daerah agak susah kami dapatkan, Pak. Nah, inilah yang menjadi dasar, ini menjadi masalah mengapa kalau kita lihat sekarang ini penyuluh mungkin masih terbebani untuk menjadi penyuluh yang inovatif. Walaupun yang kalau kita lihat sekarang ini ada penyuluh yang inovatif. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah ke depan bagaimana Perhiptani ini melalui penyuluh bisa inovatif. Ya, pertama mungkin menurut kami adalah bagaimana penyuluh ini ditenangkan dulu hatinya, Pak. Ditenangkan hatinya seperti apa ya? Pertama, kita mengawal program dari pusat, mengawal program dari provinsi, sampai mengawal program dari kabupaten. Dan ini berbagai kepentingan yang harus ditalangi oleh penyuluh di lapangan. Kita bayangkan, Pak. Jadi, jika kita membandingkan antara penyuluh swasta dengan penyuluh pemerintah, ini menurut saya memang agak berat jika kita membandingkannya. Yang pertama, lingkup tugasnya yang berbeda. Yang kedua, saya sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh senior saya sebelumnya bahwa memang ke depan penyuluh ini harus ditarik ke pusat. Mengapa penyuluh harus ditarik ke pusat? Ketika penyuluh harus ditarik ke pusat, dia akan satu komando, Pak. Saya ingat sekali senior-senior kami di zaman Bimas itu mereka betul-betul bekerja optimal karena mereka menjalankan program dari pusat sampai ke daerah. Ini mungkin yang pertama. Yang kedua adalah peran penyuluh akan aktif ketika penyuluh ini, saya kembali lagi, ditenangkan hatinya, Pak. Nah, bagaimana penyuluh ini mau kerja ikhlas kalau hatinya tidak ditenangkan? Sarana-sarana yang ada di PPP semuanya, mulai dari sarana teknologi, semuanya sudah tidak lengkap, Pak. Nah, bagaimana penyuluh mau seperti modelnya penyuluh swasta? Nah, ini menjadi catatan, mungkin bisa diperbincangkan nanti Pak seperti apa penyuluh ke depan, sehingga minimal kapasitas penyuluh, ya kami tidak katakan juga bahwa penyuluh sekarang ini jauh dari kapasitasnya penyuluh swasta seperti yang digambarkan tadi, bahwa kapasitas penyuluh itu semakin turun, kapasitas penyuluh suara itu semakin naik. Nah, ini tidak bisa kita bandingkan Pak menurut saya. Namun faktanya mungkin di lapangan seperti itu, tapi jika dibandingkan dari segi kinerja mungkin tidak bisa. Mungkin itu saja sebagai bahan diskusi. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, silahkan dibuka dulu mic-nya. Pak Zulkifli bisa bergabung? Sudah tersambungkah, Pak? Itu Pak Zulkifli kan? Ya, Yang ini. oh iya. Bapak dibuka dulu mic-nya, Pak. Pak Zulkifli.
Bapak Zulkifli bisa dengar suara kami? Sepertinya dia nggak mendengar ya, Rin. Silakan Pak. Bisa ya Pak? Silakan Pak Zulkifli. Ini Pak Jul. Ayo bentor lagi, bentor lagi. Ayo. Ada pertanyaan dari Pak Zulkifli, bagaimana Pak? Pak Zulkifli, mohon maaf, ada yang ditanyakan ke narasumber? Pak Zulkifli dari mana Pak? Udah, yang lain aja. Pak Didin Hidayat. Pak Didin coba. Pak Didin Hidayat, bisa dinyalakan mikrofonnya dan kameranya. Dipersilakan jika ingin bertanya. Pak Didin? Pak Didin Hidayat? Kalau tidak, Ada lagi Bu, ada lagi Pak Pak Waryus. Marianus Didi, silahkan jika ingin bertanya. Ini Pak Didin tuh ada tuh. Pak Didin mau bertanya kah? Coba buka. Tutup lagi. Bapak Marianus Didi, silahkan jika ingin bertanya, dinyalakan mikrofonnya dan kameranya. Pak Marianus, ya, bisa buka mic-nya Pak? Mic-nya dibuka. Apa dua aja dulu. Nah, Pak Sayuti barangkali karena apa ya, kondisi di lapangan mungkin sinyal kali Pak, jadi baru dua. Apakah kita coba jawab itu dulu apa gimana Pak Sayuti, atau kita menunggu sampai ada 3 atau gimana gitu Pak? Ya, boleh kita jawab yang ini dulu aja sambil yang lain. Ya, baik. Baik. Ya, Dari Pak Ridwan dan Pak Iqbal Endrekan. Kalau Pak Ridwan tadi dari mana itu? Lupa saya. Pak Ridwan dari Medan Pak, Sumut. Oh, Medan. Sumut. Ya, Oke. ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dan responnya tadi. Saya kira sangat relevan dengan situasi. Jadi betul memang kita hari ini mendiskusikan bagaimana inovasi yang dipercaya menjadi solusi untuk segala hal, ya, untuk pembangunan pertanian dan untuk petani dan untuk penyuluh begitu ya. Kok faktanya tidak, belum ya, ada apa kan begitu ya. Jadi ini kuncinya kita. Lalu tadi Pak Ridwan dan Pak Iqbal menyatakan ya enggak bisa lah Pak, situasi kita itu belum bisa bergerak gitu kan. Situasi apa yang dibayangkan di Undang-Undang 16, apa yang sudah dilakukan orang-orang di negara lain di dalam menyikapi membangun kondisi lingkungan inovasi, kita belum ada. Betul, saya sepakat. Izin Pak Sayuti, tolong Unmute. di-unmute dulu. Oke. Udah tadi belum ya? Saya ulang lagi kalau gitu. Ya. Ya, jadi betul, saya ulang lagi sedikit. Jadi memang diskusi kita hari ini adalah inovasi itu kan kita percaya sebagai kata kunci lah di dalam pembangunan, di dalam bekerjanya penyuluh, termasuk bahkan untuk pribadi dan penyuluh itu sendiri, inovasi itulah kuncinya, kan begitu ya. Lalu kenapa kok rasanya di kita di Indonesia belum berjalan itu Pak, gitu ya. Situasinya kita belum bisa berjalan dengan baik. Tadi Pak Iqbal dan Pak Ridwan sudah mengatakan kondisi yang kita miliki sekarang belum bisa menjadikan inovasi itu sebagai sumber daya ekonomi, sumber daya pertumbuhan, sumber daya bisnis petani, kan gitu ya. Betul. Memang itulah situasinya. Dan tadi saya sudah katakan memang ada
kalau boleh saya cerita pengalaman ya, saya udah ya dari dulu saya sering riset penyuluhan pertanian. Kemudian udah di Komisi Penyuluhan udah 2 periode ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau boleh, ada satu yang kita cermati ya, mohon maaf ini kalau saya salah. Mungkin karena situasi yang berat ya, gitu. Memang saya akui itu situasi itu berat. Ada 5 masalah tonggak penyuluhan ya, kelembagaan, ketenagaan, penyuluhan. Sebenarnya ada satu yang jarang kita bahas adalah ketenagaan, dalam arti penyuluh itu semestinya bisa mengembangkan kemampuan pribadi dia secara eksklusif. Gitu. Sebelah gampangnya, kalau kita datang ke dinas gitu ya, Pak, tolong siapa sih penyuluh yang paling ahli penyakit cabai di sini gitu. Nah, ini yang dilakukan penyuluh swadaya ya. Kalau penyuluh swadaya itu kan memiliki keahlian satu atau dua, satu lah. Nah, kita selama ini menurut saya, karena sekali lagi saya nggak menyalahkan tentu kondisi yang kita hadapi, administrasi yang banyak, pelajar juga repot dan lain-lain, itu kan tidak terjadi. Nah, sebenarnya yang mau saya katakan hari ini itu seperti itu. Bisa nggak kita memiliki 1-2 keahlian, yang keahlian itu kita ahli bikin pupuk kompos, keahlian itu sehingga bisa dijual, diundang orang sampai ke kabupaten berikutnya. 1-2 penyuluh tentu sudah ada seperti itu ya, tapi umumnya kita tenggelam tenggelam dalam urusan administrasi. Saya paham itu. Kita udah lama di penyuluhan. Tugas kejar mengejar gitu ya, belum selesai satu ada lagi satu gitu ya, oke seperti itu. Nah, itu yang ini yang jarang kita garap ya. Bagaimana satu penyuluh itu kalau dapat punya satu keahlian. Penyuluh ini keahliannya apa? Yang ini apa? Ya ini ahli ayam kampung, gitu. Ahli pakan ayam apa lagi. Nah, itu yang jarang kita lakukan sehingga tidak bisa menjadi sumber daya bagi profesional kita. Itu mungkin suatu saat Perhiptani mungkin ya Bu Rina, Bu Wan, dan lain-lain bisa mewadahi itu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Kak, saya tidak membahas yang penyuluh ditarik ke pusat ya. Sekali lagi saya pertama sudah sering kita kaji juga, ada plus minusnya ya. Sudah banyak yang berwenang menjawab itu. Kalau mendiskusikan itu juga percuma, saya tidak memiliki ke otoritas di situ ya. Jadi perhutani itu sebetulnya kalau boleh saya pahami adalah dari 5 fungsi itu. Dari 5 fungsi penyuluhan pertanian. Apa yang menjadi tupoksi pokok dari perhutani adalah ketenagaan, keahlian, profesionalitas penyuluh. Karena perhutani tidak bisa di kelembagaan karena dia nggak punya otoritas. Perhutani tidak bisa di anggaran, dia nggak punya duit. Perhutani tidak bisa kasih sarana-prasarana betul. Tapi perhutani bisa mengembangkan kemampuan individu penyuluh. Itu yang saya bayangkan tadi. Bagaimana penyuluh kita besok itu kalau kita datang ke Nrekang, siapa nih jago misalnya apa di sana ya? Misalnya siapa nih ahlinya kambing saya nggak ngerti kambing satu atau sapi perah di situ gitu ya. Misalnya begitu ya. Yang orangnya itu jago banget sampai di orang tuh udah tahu dah, semua orang se-Sulawesi itu ngerti ini kalau mau bicara sapi perah udah panggil bapak ini, lebih jago dari peneliti lagi karena dia sehari-hari menjadi penyuluh itu. Nah, ini yang kira-kira sederhananya begitu yang mau saya katakan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mendiskusikan hal-hal seperti tadi, beban administrasi udah sering kita dengar sampai sekarang juga tidak berkurang gitu ya. Oke, itu yang kedua lagi tadi saya mau klarifikasi tentang perbandingan. Bukan mau Pak Ridwan, Pak Iqbal, bukan membandingkan seperti itu dalam arti saya menyatakan ini lebih baik atau tidak. Bahwa saya mau mengatakan bahwa ada jenis-jenis penyuluhan yang ada di dunia saat ini di kita gitu. Ada yang kekurangannya ini, kelebihannya ini, ada yang enak punya fasilitas, ada yang tidak. Nah, betul seperti Bapak bilang tadi, bagaimana di antara kita itu saling bekerja sama. Yang satu punya kelebihan, yang kita yang masih terbebani administrasi, boro-boro berpikir prasarana kurang. Nah, ada penyuluh swasta yang dia punya prasarana. Nah, misalnya begitu. Nah, bagaimana penyuluh kita yang kekurangan ini bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud membanding-bandingkan penyuluh pemerintah aja. Lalu ada pikiran, oh penyuluh pemerintah ini kalau nggak ada masalah administrasi saya juga lebih pintar dari dia. Bukan seperti itu, bukan. Bahwa ada penyuluh swadaya yang punya pengalaman di lapangan, tiap hari pegang pacul, ada penyuluh swasta yang punya modal dan
hubungan keluarnya mitranya kuat, dia bisa ekspor. Ada penyuluh pemerintah. Nah, bagaimana tiga pihak ini saling kelebihan dan kekurangannya itu dikerjasamakan. Sekali lagi tidak untuk membanding-bandingkan. Kira-kira begitu. Saya meluruskan saja hal-hal yang disampaikan hari ini. Bapak Ibu sekalian, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada poin. Ya, ada poin yang kita tangkap hari ini. Sekali lagi, walaupun tidak banyak. Mungkin itu. Monggo kalau masih ada yang disampaikan. Baik, Pak Sayuti, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan dari Pak Ridwan dengan Pak Iqbal ya, yang mana kita itu tidak membanding-bandingkan, tetapi kita bekerja sama gitu ya Pak Ya, Sayuti, dan juga memanfaatkan kelebihan orang untuk kekurangan kita. memanfaatkan kelebihan sehingga Ya, kita betul. memudahkan ya kita di dalam melaksanakan penyuluhan pertanian. Dan juga ini Pak barangkali mungkin yang sudah Pak Didin masih bisa mau bertanya kah atau bagaimana? Pak Didin, jika ingin bertanya, silahkan dibuka mikrofonnya dan kameranya. Yang dari chat ada nggak, Rin? Belum ada. Belum ada. Nah, ini Pak Sayuti sambil menunggu ya, sambil menunggu dari teman-teman ini karena barangkali mungkin sinyal yang susah ya di lapangan gitu, sehingga untuk ingin banyak yang bertanya cuman nggak bisa masuk gitu kan, dan juga sudah ngangkat tangan tetapi nggak ada suaranya gitu kan. Nah, ini mungkin saya ini Pak ya terkait dengan tayangan Pak Sayuti, penyuluh profesional dan berbisnis gitu ya. Ini kan menarik sekali gitu kan. Dulu pernah ya dicanangkan oleh Pak Ketua terkait dengan penyuluh itu berbisnis yang dilakukan di BPP gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira yang seperti ini gitu ya Pak ya, karena kalau seandainya sudah berbisnis di lapangan, tentunya polanya itu seperti apa gitu kan. Kalau kita tuh kan harus melakukan kegiatan penyuluhan gitu. Jangan-jangan nanti dengan bisnisnya ada, tugas daripada penyuluhan ini jadi terbengkalai gitu Pak. Barangkali mungkin Pak Sayuti punya pola gitu terkait dengan penyuluh profesional dan berbisnis ini gitu Pak. Ya, baik. Ya, saya kira satu dua mungkin cukup banyak juga penyuluh yang sudah berbisnis. Saya sering ketemukan juga itu seperti di Cianjur Selatan. Saya ingat untuk daerah-daerah yang jauh dari kota, penyuluh menerangkan, oh kalau sakit ini obatnya ini. Nanti biar saya belikan kalau saya ke Cianjur, katanya kan begitu ya. Jadi terus dibelikan, terus ada mungkin kelihatannya seperti tidak benar ya. Kesannya seperti tidak benar. Tapi sebenarnya itu adalah solusi yang bagus ya. Itu berbisnis yang terbatas ya. Sebetulnya adalah kalau berbisnis dalam bentuk yang itu tadi yang seperti saya sampaikan adalah di unit-unit yang sifatnya tidak per individu, Mbak. Jadi gini, maksudnya kenapa? Karena eh, kita kan sering di ini ya, mohon maaf nih kalau saya lagi salah ya. Suka ada di beberapa tempat lah ya, penyuluh kita itu kadang-kadang terlambat. Kemampuan teknologi kita kadang-kadang terlambat dibanding misalnya dibanding dengan petani-petani lain yang memang contoh lah kayak hama bawang gitu kan cepat sekali berubah gitu kan pestisidanya juga. Tentu petani lebih cepat. Kita jarang karena kan kita tidak melakukan uji atau lahan PPP jarang kita pakai. Nah, sehingga akhirnya penyuluh itu terlambat sedikit ilmunya gitu dibanding petani atau dibanding kios ya. Kios itu ilmunya kadang-kadang lebih cepat. Gitu. Nah, dalam situasi seperti itu kan nggak bisa penyuluh misalnya, oke kalau gitu saya sewa lahan deh mau nanam bawang agak 1.000 meter, nah, itu kan mahal. Dan itu bisa dilakukan secara berkelompok di PPP gitu ya. Sekali lagi tentu lahan PPP dengan modal sendiri sebetulnya hitung-hitungannya kalaupun harus mengerogoh kocek sebutlah masing-masing 2-3 juta begitu karena penyuluh yang melakukan, mestinya kan walaupun 1.000 meter itu kan pasti berhasil dan untung. Mestinya gitu loh.
Artinya seperti itu ya. Nah, itu kan harusnya bisa dilakukan kalau sehingga ada dua dapat ya, dapat bisnisnya dan dapat ilmunya. Ilmunya punya lu clear gitu kan, karena dia betul-betul mencobakan gitu kan, sekali lagi mencoba atau tidak. Kalau di Jawa nyebutnya apa, jarkoni ya, ngajar orang ngelakoni gitu kan, itu memang lebih Jarkoni. jarkoni ya, sering dengar begitu ya. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya kesempatan bagi penyuluh untuk dana BPP bisa dimanfaatkan gitu ya. Cuma ya nggak tahu ini kadang-kadang ada hambatan administrasi, harus ada apa gitu ya, bisa menyewa lahan petani. Nah, saya pernah juga menyampaikan itu dalam suatu ini, bagaimana caranya si penyuluh-penyuluh ini dikasih mendapat modal begitu ya dari untuk, tapi tidak untuk program, jadi tapi untuk berbisnis. Sebelah ayam kampung ya, ayam kampung itu kan telur ayam kampung dan daging ayam kampung kan itu nggak pernah anjlok gitu, itu selalu stabil tinggi bagus ya, nggak seperti ayam ras ya. Nah, kenapa tidak ada penyuluh kita yang bergerak di situ, ahli ayam kampung gitu ya. Sekali, dua kali, tiga kali, pasti lama-lama menjadi ahli, dan itu tidak rumit sebetulnya kan, bisa bisa dilakukan. Gitu. Nah, dan sebetulnya inovasi-inovasi itu sekali lagi akan baru bisa kelihatan ketika melakukan ya. Sekali lagi kan, kalau kami di pusat ini kan nggak bisa apa-apa gitu ya, nggak punya lahan, mau nyewa juga nggak ada gitu ya. Kalau teman-teman di daerah kan lahan sendiri, tanah sendiri, lahan mertua, lahan siapa bisa disewa, dan itu bisa dilakukan berkelompok. Jadi eh, dan inovasi itu kan inovasi yang real di situ gitu ya. Kita nggak bicara inovasi yang ada di internet. Pakan ayam yang murah dan cocok di suatu kecamatan di mana begitu, yang cocok ya di situ. Dan nggak bisa walaupun kita lihat YouTube, walaupun kita baca internet kan itu kan hanya apa ya, sebuah referensi, tapi tidak pasnya nanti seperti apa pasti kan teman-teman yang melakukan. Setelah dilakukan baru tahu, oh ini ada bahan misalnya dari sisa potongan ubi kayu atau sagu atau apa yang bisa cocok tapi juga berkandung gizi. Nah, hal seperti itu bisa dilakukan secara berkelompok dalam 3-4 penyuluh begitu bergabung sehingga ketemu teknologi yang. Jadi ini idenya adalah bagaimana penyuluh mendapat inovasi baru tetapi mendapat duit. Nah, ini kan poinnya itu sederhana nih. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Nah, mungkin Perhiptani di dalam, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan di sini di Perhiptani ya, kita otoritas kita, kemampuan kita terbatas. Kita bukan lembaga pemerintah. Taninya ya. Walaupun ada yang pengurusnya itu adalah pejabat aktif di pemerintah. Kita dari sekian fungsi penyuluhan itu, kita terbatas hanya bisa bekerja di bagian ketenagaan. Bagaimana membuat teman-teman ini keinginan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, punya kemampuan pribadi yang kuat. Kita nggak bisa bicara soal ditarik ke pusat, Pak. Ini sekali lagi boleh saja disampaikan seperti itu, tapi Perhiptani bisa saja menyampaikan itu, dan bukan sekali dua kali menyampaikan itu ya, sudah sering sejak sejak zaman menteri ganti menteri selalu kita sampaikan itu seperti itu kan. Tapi itu dengan pertimbangan-pertimbangan juga. Jadi ada satu bidang yang bisa kita lakukan tanpa repot, apakah ada Bakorlu, apakah ada Bapelu, apakah Pemda bupatinya pro penyuluhan atau tidak gitu. Ada selalu bidang yang bisa kita lakukan. Nah, itulah inovasi itu. Inovasi sekali lagi jangan dipahami seperti inovasi yang dilakukan di negara lain. Inovasi pakan ayam yang cocok secara in situ yang sesuai dengan pangan sebelah, pakan ayam kampung lokal bergizi, bernutrisi murah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang kerja di situ. Tidak, walaupun sekali lagi boleh baca internet, boleh baca YouTube, tapi apa yang pas di situ dan hanya Bapak yang bisa lakukan. Bapak penyuluh yang bisa lakukan dengan petani yang sudah mau belajar. Nah, hal-hal kecil, bukan hal kecil juga sebenarnya. Jadi kalau boleh saya ini sedikit mundur ya, penyuluh THL TPPP yang diangkat tahun 2007-2008 ya, 10.000, terakhir 27 atau 28.000. Awalnya Bapak Ibu sekalian, Arif. awalnya penyuluh THL TPPP ini kan mau dijadikan penyuluh swasta dan swadaya, itu sosoknya sebetulnya, yaitu penyuluh yang tidak penyuluh pemerintah, tetapi bisa membuat bisnis sendiri di desa sambil menyuluh. Ya, itu awalnya cerita THL TPPP. Tapi kemudian itu nggak terjadi ya. Tetap jadi PNS juga akhirnya kan begitu. Apa yang dibayangkan zaman Pak, waktu itu saya masih sering berkantor di Jakarta ya, Pak Anton dan Pak
Pak Susono ya waktu itu ya. Itu kan seperti itu, sudah mengharapkan penyuluh ini. eh, Nah, sebetulnya ada bagusnya ketika dia penyuluh THL itu mestinya dia tidak dibebani administrasi. Sekali lagi mestinya saat itu tidak seperti itu. Cuma karena dia berkantor di PPP, lalu ya dia tetap juga dibebani administrasi walaupun dia bukan penyuluh pemerintah, kan ini yang terjadi ya. Sekali lagi, jadi konsep itu gagal semua gitu kan. Konsep itu bubar gitu ya. Tadinya itu penyuluh THL itu kita mau sosok yang kita yang hari ini kita omongkan itu kita mau ciptakan di penyuluh THL tadinya, THL TPPP itu tidak diangkat menjadi penyuluh pemerintah sehingga dia tidak diberikan kewajiban membuat administrasi, mengisi data, tapi dia fokus di pengembangan masyarakat. Tapi sejarah mencatat yang terjadi lain gitu. Tetap ingin jadi penyuluh pemerintah. Akhirnya buyar semua itu konsep. Kira-kira ini yang yang terjadi ya. Ini enggak apa-apa. Ya ini karena saya kebetulan sudah lama mengamati penyuluhan ini ya. Saya sudah 30 tahun menjadi peneliti. Sekali lagi saya tidak menyuluh tapi mengamati dunia penyuluhan. Terima kasih. Kira-kira oke, monggo. Cukup kali Bu Inang atau gimana? Ini udah jam 10 lebih. Kalau tidak ada lagi juga nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol lagi di Baik besok-besok Pak kalau ada Sayuti, terima kesempatan. Ya. kasih. Oke. Kita masih ada waktu, kata Bu Rina, itu kita masih ada waktu sampai 10:30 gitu Pak. Jadi Oke, masih masih ada Oke. 10-12 menit. Jadi Baik, ini Pak. ada chat Pak dari peserta ya terkait dengan ini Pak Ridwan ini masih kurang puas karena tadi itu suaranya putus-putus gitu ya Pak ya. Jadi dia menyambung dengan WA gitu. Boleh ya Pak Sayuti ya? Boleh baca saya coba Oke, dibuka. nah. Ya. Oh ya ada. Nah, ini dia bilang Bu, kiranya narasumber kita yang kompeten memotivasi PPL. Kemudian seorang pelaku usaha yang berhasil seperti bisnis kambing, domba yang eksportir ke Malaysia atau Arab Saudi. Atau narsum bagaimana bisnis talas bening. Mohon maaf, itu tolong penjelasannya. Jadi nanti ya dia itu di sana itu ada talas bening gitu ya Pak, dibina mungkin oleh Perhiptani ini. Jadi sehingga koperasinya itu akan hidup katanya. Jadi bukan retorika, tetapi saya bangga dengan kehadiran Perhiptani yang memotari acara ini gitu. Jadi artinya ini Pak, melalui Perhiptani dia akan membina terkait dengan bisnis talas bening gitu ya Pak. Talas bening, talas Ya. bening. Talas beneng kali ya. Bukan Nggak tahu bening. di Yang sini di tulisannya Banten talas bukan? Yang di Banten benang. bukan? Beneng. Yang iya Pak, yang di itu ya, yang di Banten. yang Banten ya kayaknya Iya, itu. itu bukan bening. Kalau bening mah mbak-mbak bening. Saya hanya membacakan Pak. Mbak bening. Baik. Tadi dari Pak Ridwan ya. Saya jawab ya Bu, sebelum yang lain baik ya. Jadi sekali lagi ini poin bagus yang kita temukan hari ini. Saya setuju Bu Ina, nanti saya tulis, saya laporkan ke pengurus. Jadi sekali lagi kita Perhiptani dengan kondisi dan kemampuan kita yang ada. Sekali lagi kita bukan aparat, bukan pegawai, bukan pejabat struktural pemerintah yang bisa merubah-rubah kebijakan ya. Sekali lagi ya, Perhiptani itu adalah kumpulan dari teman-teman penyuluh pertanian. Tentu punya kemampuan, yaitu minimal kita punya koperasi. Jadi mungkin nanti besok-besok kita coba jika ada proposal bisnis, sekali lagi proposal bisnis dari penyuluh yang jelas, terukur, visible, viable, dan lain-lain, technicable, bisa dijalankan, analisis teknisnya ada, analisis finansialnya ada, mungkin bisa kita usulkan di Perhiptani dengan menggunakan dana koperasi. Mungkin ya Bu ya, dengan dana koperasi itu. Karena sekali lagi Perhiptani kemampuannya sementara di situ, atau kita oper kalau memang bisnisnya agak besar dan lain-lain, mungkin Perhiptani bisa menjembatani untuk mendapatkan investor. Mungkin ini poin menarik Bapak Ridwan dari itu tadi saya akan bawa ini ke poin di Perhiptani. Jadi kita jadi bagus ini sehingga kita mendelineasi, kita pilah-pilah apa Perhiptani, apa Badan SDM ya. Perhiptani bukan Badan SDM ya. Kemampuan kita adalah
mengembangkan ketenagaan dan keprofesionalan dan bisnis pemilu dengan kemampuan Perhutani di pusat, di daerah, dan lain-lain, menghubungkan dengan jaringan mitra mungkin ya. Saya kira ini menarik nanti untuk kita coba ke pengurus koperasi. Kalau proposal Bapak Ibu bagus, secara teknis bisa dilakukan, secara finansial menguntungkan, secara manajemen ada 3 selalu ya, teknis, finansial, manajemen ya. Itu harus dilihat, teknisnya oke, finansialnya menguntungkan, manajemennya bisa Bapak lakukan dengan teman-teman atau grup. Saya kira Perhutani bisa memfasilitasi, mungkin memberikan anggaran atau apa. Bagus ini, B. Nanti saya laporkan ke pengurus. Makasih. Baik Pak Sayuti, mungkin Terima kasih. Pak Ridwan nyambung ya. Ya, terima kasih Bu Inang, Pak Sayuti. Ya, saya bangga dengan pola-pola seperti ini. Jadi kita berharap kiranya pada sesi ya ke depan acara-acara kita itu sifatnya langsung action, ya, sifatnya action. Jadi Perhiptani sebagai motor untuk mencari narsum yang sudah membuka jalur bisnis, ya. Seperti saya sampaikan, kita akan bicara marketplace dan lain sebagainya. Saya 2023 insya Allah, mohon maaf, saya di Tanah Suci mempermasalahkan dengan lembaga pengelola dana haji, ya, bahwasanya kenapa tidak dikoordinir ini pengelolaan kurban dan dam di Tanah Suci. Nah, diambil ini hewannya dari kita Indonesia. Nah, kira-kira seperti ini peluang bisnisnya satu, ya. Itu kemudian di kita di Sumatera ini itu sudah banyak berlaku undang-undang tentang integrasi ternak dengan kebun. Ya, ini juga sudah ada perdanya dan lain sebagainya. Jadi bisa Perhiptani memotorin ini. Kemudian bagaimana lagi kita ini sekarang lagi ramai talas beneng. Ya, tadi kalau bening saya juga senang sekali Pak Sayuti. Ya, seperti ibu kita, saya pikir kalau Ibu Inang ini masih bening betul. Ini mohon maaf, masih muda, masih sehat, masih energik. Jadi kira-kira begitu harapan kami dari penyuluh. Ya, saya memang darahnya penyuluh dari tahun 88. Ya, saya berharap ke depan yang memang kita langsung kepada action, dan memang juga nanti kami juga di Perhiptani akan memilih pula, tolong nanti di daerah mana sentra ini. Ya, seperti di tempat kami itu bagaimana memasarkan turunan daripada CPO, bagaimana membuat pabrik mini minyak kelapa sawit untuk menjadi minyak makan, kemudian bagaimana membuat sabun. Nah, kira-kira seperti itulah yang kami berharap. Kita tidak cerita retorika, kalau Perhiptani untuk menjadi action, ya, untuk bisa action sehingga marwah penyuluh akan meningkat. Kemudian untuk iuran juga akan meningkat, Bu Inang. Karena beliau adalah bendahara kita, ya. Akan termotivasi kawan-kawan, ya, untuk ke depan. Oh, berarti Perhiptani ini sumber untuk bisa menjadi pendapatan kita. Jadi kira-kira begitu. Iuran akan datang lancar, ya. Mohon maaf, kami juga sudah pernah mengusulkan pada kepengurusan yang lama bahwasanya bagaimana nada dering, nada panggil itu juga dimotori oleh Perhiptani, sehingga kami itu tidak lagi membayar iuran, tetapi dengan cara memakai nada dering. Ya, kira-kira seperti itulah ke depan kita berpikir untuk memodifikasi bagaimana kira-kira pembangunan pertanian ini ke depan, tetapi tidak uang kita, tetapi bagaimana memanfaatkan situasi yang ada. Terima kasih. Ini Pak Yusi, Pak Sayuti, Bu Inang, ya, mohon maaf saya menyinggung terlalu menjelimet sekali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantapnya. Mantap Pak Ridwan. Banget. Ya Pak Sayuti, itu tadi ya, tadi sudah Pak Ridwan juga sudah menanggapi ya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sayuti, bahwa kalau memang ada bisnis lain ya seperti yang apa disampaikan Pak Ridwan tadi, yang ini kan telas beneng gitu, telas bening yang disampaikan oleh Pak Ridwan, yang mestinya bukan itu ya tulisannya gitu. Saya juga nggak pernah melihat telas bening itu seperti apa.
Telas Beneng gitu. Oke. Tapi saya pernah mendengar karena waktu itu ke Banten gitu kan dia juga sempat ekspor ke luar negeri gitu dan juga ada apa namanya itu yang dipromosikan pada saat itu IPDM-IP itu Pak Sayuti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini masih ada waktu. Ini ada Pak Soleh nih, Pak Direktur nih, pada zamannya. Ada yang mau ditanyakan, Pak Direktur, perbenihan perkebunan pada masanya. Oke, Sehat, Pak? Gimana, Pak? Sehat, Pak Saleh? Alhamdulillah. Oke, karena apa ya? Oh, Sebenarnya ingin mendengar saja tadi suhu ini, sehat, Pak Bos. Sayuti. Lumayan. Sehat, Bos. Oke, Bu Ina ingin urun rembo juga. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, izin juga ingin urun rembo ya. Pertama, terima kasih ya kepada Perhutani Indonesia atau DPP yang telah menyelenggarakan acara ini dan menurut saya untuk memberikan jadi terima kasih juga pada Pak Sahyuti udah Baik, siap. yang secara konsisten ya istiqomah sangat perhatian dengan penyuluhan. Dan menurut saya apa yang disampaikan hari ini menurut saya penting. Jadi selain kita ilmu-ilmu praktis ya untuk melaksanakan tugas, tetapi tentang bidang ilmu penyuluhannya juga harus kita perdalam karena kita memang berada di profesi ini ya. Dan saya lapor kepada Pak Yuti, saya memang penyuluh sempat jadi struktural cukup lama ya. Saya sudah kembali lagi Pak. Sudah kembali dan saya kembali ke NTB. Dan saat ini menjadi koordinator teman-teman dan juga aktif menjadi pengurus Perhiptani NTB Ya, saat siap. ini. Nah, sehingga saya tetap selalu mengupdate kemampuan saya dalam hal penyuluhan ini. Jadi teman-teman penyuluh pertanian seluruh Indonesia, apa yang disampaikan hari ini saya pikir untuk menambah wawasan kita tentang ilmu penyuluhan, tentang kondisi-kondisi, tentang apa namanya. Saya melihat tadi dengan begitu detail ya membagi generasi penyuluhan dan posisi kita di mana dan apakah kita katakanlah tadi ada 4 generasi penyuluhan ya di Asia, kolonial, top down, kemudian kombinasi antara bottom up dan top down, kemudian yang keempat tadi juga, kemudian perkembangan penyuluhannya sendiri, kemudian juga arah kebijakan penyuluhan juga saya lihat dia suka tidak suka bahwa penyuluhan ini tidak hanya penyuluh pemerintah dan data sudah menunjukkan saat ini dari penyuluh pemerintah 37, swasta swadaya 28.000 sekian ya, swasta baru 155 sehingga arahnya memang ke sana. Sehingga saya setuju tadi salah satu memang Perhiptani ini harus memperkuat di ketenagaan keprofesionalisme penyuluh ini. Jadi kita pertama saya melihat petani kita tetap memerlukan penyuluhan. Ya, tapi bukan dominasi oleh penyuluh pemerintah, saya pikir. Namun demikian, penyuluh pemerintah menurut saya nggak boleh hilang karena sesuai dengan tugas untuk mencerdaskan bangsa ya. Kalau swasta mungkin lebih ke arah profit ya. Tapi sebenarnya yang kombinasi ya swadaya sekarang ini, yang seperti yang kita inginkan. Penyuluh-penyuluh kita juga harusnya juga punya usaha-usaha bisnis begitu ya dengan keilmuannya. Namun fungsi penyuluhannya seperti yang dijalankan oleh penyuluh swadaya menurut saya juga ini bagus begitu ya. Jadi prinsipnya saya pemikiran dari Pak Sahyuti hari ini menurut saya kita barangkali ya harus apresiasi ini dan teruslah berjuang untuk penyuluhan Pak Sahyuti. Meskipun tadi kita dari aspek ada keinginan nih, mungkin saya walaupun Pak Sahyuti nggak mau menjawab nih pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana pendapat Bapak kalau ya, ya kalau misalnya mau dikelola oleh pusat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya ingin dengar ini Pak, karena kami di NTB juga ingin juga mengangkat ini, mensuarakan ini, begitu ya. Tapi sebagai peneliti lah Pak, memang kita tidak punya kewenangan untuk menarik atau apa, tetapi paling tidak kelebihan, kemudian kelemahan,
dan sebuah kebijakan yang telah dilakukan ini kan juga mendesentralisasi ya. Tetapi tentu juga ada kelemahannya saat ini. Artinya tadi belas kasihan, kalau tidak kasihan pemerintah daerah yang nggak ada apa-apanya Memang. gitu kan gitu. Sementara dulu saya juga merasakan sedikit masa-masa jayanya penyuluhan ya, Pusat. tahun 90-an itu yang fasilitas uang perjalanan Enak tetap ya. dan seterusnya. Tapi saat ini ya, alhamdulillah ada BUP masih, alhamdulillah. Masih. Tapi itu belum maksimal ya. Itu yang spesifik saya ingin mendengar pendapat Pak. Nggak apa-apa ini diskusi di internal kita aja. Karena saya tahu pada saat kami di pusat, hampir semua menteri kita tuh ingin tarik ke pusat, sudah dibicarakan di DPR, tapi faktanya kan sampai hari ini juga belum juga, Pak. Nah, mungkin dari aspek pakar penelitian lah atau peneliti, bagaimana ini sebenarnya? Peluangnya bagaimana? Dan seterusnya. Oke, Ibu Inang, itu barangkali yang ingin saya Kasih sampaikan. Terima Pak kasih. Saleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa ya. Yang ditunggu-tunggu di daerah ini, yang informasi Bapak tanyain tadi ini, silakan Pak Sayuti, apa jawabannya? Baik, baik Pak Saleh Mukhtar ini teman. Sekarang posisi di Mataram ya bosnya. Saya di BSIP NTB. Ya. Cocok lah. Baik, ini baik Bapak Ibu sekalian kalau boleh membahas ini dari. Oke, sekali lagi ini sudah sering kita bahas dan di pusat mungkin udah belasan kali lah kita rapat dari tahun si zaman menteri sebelum Pak Amran lagi, sebelumnya malah udah dibahas juga. Begini, bukan saya tidak berpihak atau apa ya, ini sekali lagi Pak Saleh tadi minta masukan yang sifatnya apalah, ya sebutlah netral di sini ya. Pertama, tahun 2000 kita sudah sepakat menjalankan pemerintahan ini, pembangunan ini dalam bentuk otonomi daerah ya, desentralisasi. Di mana salah satu poin di sana secara jelas adalah setiap urusan yang antara pemerintah melayani ya sifatnya. Antara yang dilayani dan melayani itu ada di situ gitu ya. Bisa dilakukan dengan cara di setempat. Kenapa harus ada di pusat kan begitu? Dan itu harus dilempar ke daerah karena biar daerah itu memiliki tanggung jawab dan ya simpelnya beginilah Pak Saleh, Pak Ridwan dan teman-teman tadi ya. Penyuluh rumahnya di desa A, sebelah kerjanya di desa B. Ya orang yang mau disuluh ada di A dan B, dia tinggal di desa A begitu ya. Apa masalahnya begitu kan? Kenapa harus ke pusat, ke Jakarta gitu ya? Walaupun sekarang ada IT ya. Apa kalau Bapak mau ke lapang saja, misalnya, oh besok saya mau ke desa sebelah ini gara-gara ada hama tiba-tiba menyerang, Bapak izin ke Jakarta toh? Ya bisa pakai aplikasi sih. Tolong ya dikasih saya izin karena besok saya mau rapat mendadak ini ke desa sebelah. Kan begitu kira-kira. Coba bayangkan ya, coba bayangkan betapa, dan kita ini kan negara kepulauan ya, yang jangan bandingkan, kita kadang suka bandingkan teman-teman itu dengan Myanmar, Vietnam kok bisa terpusat. Myanmar itu kalau nggak salah dia nggak punya pulau lain, dia tuh dari ujung ke ujung itu satu daratan saja. Jadi pakai motor pun masih bisa ke pusat, pakai motor masih nyampe kira-kira gitu. Ada hal yang tidak sama dan jumlah penduduknya juga tidak banyak, negara juga kecil. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika kita sudah secara filosofis ya, karena kita sudah menyepakati desentralisasi, di mana semua urusan yang bisa diselesaikan di bawah, diselesaikan di bawah. Semua urusan yang bisa dilakukan di daerah, diselesaikan di daerah. Itu teorinya. Dan kita sudah bersepakat dengan itu, maka penyuluhan KB, penyuluhan gender, penyuluhan tentang perlindungan anak, masalah penyuluhan agama, yang jelas-jelas antara yang menyuluh dengan yang disuluh ada di situ gitu. Itu harus daerah. Nah sekarang ya poinnya sebenarnya Pak Saleh ini adalah kenapa si daerah, nah si daerah itu ya bupati gitu kan, dan semua aparat Pemda itu kok tidak, nah kan kok tidak memberikan perhatian yang cukup, kan itu sebenarnya. Nah ini sebetulnya poinnya di situ lagi ya. Apakah kalau ke pusat sebenarnya selesai? Enggak juga. Sekarang begini juga Pak, pertama ada beban administrasi, ada beban ini sangat kuat, sangat besar, dan beban anggaran juga. Dan itu kan hanya jika juga, hanya bersyarat pula Pak. Iya kalau di pusat dana penyuluhan itu besar.
Bapak juga tahu lah ya, terakhir itu seperti apa dana kegiatan penyuluhan di pusat pun, di Badan SDM pun, atau di Kementerian Pertanian sekalipun. Kementerian Pertanian itu anggaran ini kalau boleh kita memperjuangkan ada yang lebih besar dari ini, misalnya adalah anggaran pembangunan pertanian itu di Kementerian Pertanian ya, yang gede itu kan untuk subsidi pupuk atau apa ya. Itu kan hanya sekitar 1%, Pak. Di daerah kadang-kadang 0,7%. Saya sering cek anggaran dinas pertanian di daerah kadang-kadang 0,7% dari seluruh APBN APBD. Coba, dan itu persoalannya mulai di situ sebetulnya. Katanya negara agraris gitu ya. Kemendikbud aja dapat 20%. Kita nggak nyampe 1%. Saya tahu tahun ini berapa? Kementan dapat 14,5 T dari 3.200 T APBN ya Pak ya. 32 aja baru 1%, Pak. Ini hanya 0,5. Persoalannya mulai dari situ. Jadi apapun yang kita bayangkan, kita inginkan, kita mimpikan, ketika tidak ada duitnya 0,5% atau di daerah 0,7%, ya semua bubar. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah mau di pusat mau di daerah, bagaimana caranya alokasi anggaran itu saya sepakat tadi. Bagaimanapun juga karena kita pemerintah itu kan bergerak dengan anggaran ya. Proaktif pun kita kalau nggak ada anggaran nggak boleh pula kan. Bapak ini terlalu rajin ke daerah padahal nggak ditugasi nggak boleh pula kan. Karena sulitnya jadi pegawai pemerintah kan begitu. Harus ada. Nah anggaran itu kenapa sih kok nggak pernah lebih di zaman Orde Baru pun dulu 0,7 juga zaman Pak Harto itu juga 0,7% saja dari kegiatan pembangunan pertanian itu nggak nyampe satu, nggak pernah sampai 2% saja. 4% saja kerasanya nggak usah juga setiap tahun ya. Kalau misalnya dibikin anggaran pemerintah itu APBN itu 3% saja, nggak usah tiap tahun, bikin 3 tahun saja, 3%, 3%, 3% dari APBN. Insya Allah banyak sekali hal yang kita lakukan. Bukan, jadi sekali lagi jawaban saya adalah karena komitmen kita untuk desentralisasi dan otonomi, dan sebenarnya persoalan kita bukan itu, persoalan kita lebih kepada perhatian keberpihakan ya. Nah, oke, terus kembali ini kalau didiskusikan sekali lagi situasinya seperti itu ya. Tidak mau mengatakan yang salah siapa atau yang benar. Ini situasi kalau situasi kan nggak perlu disalahkan, berdebat kita Pak. Emang faktanya anggaran Kementerian Pertanian nggak pernah 1%, siapa mau bilang tidak ya kan itu. Nah, eh, nah sekali lagi Perhiptani tentu sekali lagi. Jadi kita hanya sekarang berpikir apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini, sembari tetap menyuarakan saya setuju, memperjuangkan saya setuju kondisi kita sehingga ada perhatian. Tapi apa yang bisa kita lakukan Perhitani dengan kemampuan yang internal ini seperti ini ya tetap ada tapi semangat dan apa gitu kan. Kira-kira begitu mungkin masalah jawabannya ini eh, sekali lagi juga ini bukan jawaban official ya, sekali lagi ini hanya analisis situasi yang berkembang dalam pemikiran pemerintah. Jadi kalau misalnya Undang-Undang 23 itu kan adalah pilihan ya Pak ya, pertanian itu pilihan. Artinya pilihan itu secara sederhana menjadi wajib ketika di daerah itu pertanian itu dominan. Sekarang kalau kita pergi ke kabupaten 600 kabupaten di Indonesia, di mana sih pertanian yang tidak dominan ya? Mungkin dari 600 itu sekitar 510, 500 itu dominan. Tapi faktanya kan harusnya itu dalam ketika dia dominan maka anggarannya kan harus diperbesar dan dia menjadi wajib kan otomatis di dalam Undang-Undang 23 kan tidak terjadi. Ya, jadi persoalannya gimana sekarang ya kan susah juga kita ya. Tidak terjadi, pemerintah daerah tidak menjadikan itu penting. Nah ini apa lagi mau kemana kita sekarang? Ini memang emang Pak ini. Sayuti. Iya. Oke, begitulah kira-kira situasi yang kita hadapi. Ini memang kita di pembangunan pertanian saya banyak hal yang harus kita perjuangkan, terutama perhatian. Tidak hanya pemerintah daerah, Pak, pemerintah pusat juga sebetulnya. Cuma memang kadang-kadang kita terhipnotis ya dengan di TV itu kalau pimpinan udah ngomong bahasanya kan selalu Indonesia negara agraris kita harus memperjuangkan pembangunan pertanian. Ya, anggarannya nggak pernah 1% gitu kan. Ini emang makanya orang bilang hanya ya seperti itulah situasinya gitu ya. Jadi kalau betul kan anggaran pemerintah itu kan selalu anggaran, keberpihakan, prioritas terlihatnya simpel, terlihatnya dari duitnya, udah nggak ada lagi yang lain. Dengan duit kita ada SDM, kita ada prasarana, otomatis semua ke belakang itu selesai itu urusannya ya. Nah, kayak sekali lagi itulah situasinya. Tapi kita kan di Perhiptani ini kita memfokuskan di hal yang lain ya. Baik.
Gitu kira-kira. Maaf tidak memuaskan mungkin. Oke, Ya, baik, baik baik. Pak Sayuti. Begitu ya Pak Saleh ya. Jadi yang sebenarnya Oke, belum terima kasih nih. atas pemikirannya. Ya, yang sebenarnya belum keluar nih Pak. Masih nanti ditunggu aja ada babak selanjutnya. Oke, perlu ada babak selanjutnya itu yang lebih ini, Ya, Oke. kita lebih ini Ya, detail. mudah-mudahan ya dilancarkan semuanya gitu. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian ya, Pak Sayuti karena waktu juga lah yang membatasi kita ya. Dan pada saat ini kita udah lebih ya 1,5 jam karena tadi kita mulainya juga agak telat sedikit tapi ya. impas lah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian dan yang hadir di sini bahwa kami tidak menyimpulkan ya, pasti Bapak Ibu sekalian sudah paham apa yang disampaikan oleh Pak Sayuti dan juga ada teman-teman yang lain. Tapi intinya di sini nih, yang tadi itu Pak Ridwan menyampaikan bahwa kita itu bisa menumbuhkan entrepreneur. Yang salah satunya tadi Pak Sayuti sudah menyampaikan kalau saya memang ada potensi untuk itu, silahkan bikin proposal. Nah, proposalnya itu yang tentunya yang secara teknis bisa dilaksanakan, kemudian finansialnya bagaimana dan juga manajemennya itu bisa dilaksanakan gitu. Nah, kalau memang ada nanti mungkin bisa disampaikan melalui Perhiptani ya Pak Sayuti ya, nanti bisa disampaikan ke apakah CSR atau mungkin koperasi nantinya. Nanti kalau seandainya memang itu ada nanti silakan untuk membuat proposal seperti apa. Nanti akan kita tampung di sini nanti akan kita sampaikan ke Pak Sayuti. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pemandu acara mohon maaf dan terima kasih banyak atas semuanya dan juga pertama terima kasih kepada Pak Sayuti. Semoga apa yang disampaikan Pak Sayuti narasumber kita ini menjadi suatu motivasi ya bagi kita dan juga menjadi suatu pembelajaran dan juga yang bisa diaplikasikan di lapangan nantinya. Barangkali itu salam dari teman-teman di sini nih Pak, di ruangan kita ini dan juga Pak Ridwan dan juga yang lainnya Oke, Bapak ya. Ibu sekalian yang tidak bisa saya Ya, sebutkan salam sehat satu teman-teman persatu. semua. Semangat tetap Ya, semangat. ya. Akhir Hebat ya kata ya. orang-orang lapang ini ya. Ya, silakan Pak Sayuti mungkin Ya, ada closing statement-nya. ya, saya hanya mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini memberi semangat dan teman-teman. Tapi solusinya pasti ada di Bapak Ibu ya. Sekali lagi Sayuti apalah solusi ada di Bogor dan nggak bisa apa-apa juga. Solusi kita jalankan. Perhiptani ada yang bisa kita lakukan. Akan kita coba organizing gitu ya. Tapi sekali lagi sehari-hari teman-teman di lapang yang tahu situasi apa yang kita butuhkan dan lain-lain itu teman-teman yang ada di lapangan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah dan mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Waalaikumsalam. sudah disampaikan oleh Pak Sayuti. Barangkali karena waktu juga lah yang membatasi kita, saya sebagai pemandu acara mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan sharing pertanyaan Bapak Ibu Bapak yang sudah menyampaikan dan juga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan pada acara ini. Demikian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Inang jangan lupa jadwal uji kompetensi kalau ada informasi. Jangan lupa materinya. Udah. Ya, Pak Saleh, siap. Terima kasih. Terima kasih. Bu Inang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Pito. Salam. Salam, Pak Pito. Di mana nih, Mas Pito nih? Lagi jalan apa di mana tuh? Lagi ke ujung timur Indonesia. Pak Pito di Papua, Pak Saleh.